Halo Sobat RDJ, kita berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang suku terunik di Indonesia, yaitu suku Baduy Dalam, khususnya Cikesik. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu, dimulai dari etimologi, wilayah, bahasa, kelompok masyarakat, asal-usul, kepercayaan, pemerintahan, juga mata pencaharian sehari-hari suku Baduy. Suku Baduy. Suku Baduy disebut juga sebagai Sunda Baduy, Urang Kanekes, Urang Cubeo, atau kadang hanya sering disebut Baduy. Suku ini merupakan sekelompok masyarakat adat Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 25.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy Dalam. Secara etimologi, sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut. Secara wilayah, suku Baduy bermukim di wilayah Desa Kanekes, Kecamatan Dwi Damar, Kabupaten Lebak. Mereka bermukim tepat di Pegunungan Kendeng yang berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkas Bitung. Wilayah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 300 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Mempunyai topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik. Tiga desa utama Kanekes adalah Cikesik, Cikertawana, dan Cibeo. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda, dialek Baduy. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama dari cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Soeharto, pemerintahan telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka. Orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Namun, masyarakat Kanekes memiliki cara sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat luar suku Baduy. Kanekes Dalam adalah bagian dari keseluruhan orang Kanekes. Tidak seperti Kanekes luar, warga Kanekes Dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan dianut oleh orang Kanekes antara lain tidak memperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan, kecuali rumah sang puun atau ketua adat. Larangan menggunakan elektronik atau teknologi. Menggunakan kain berwarna hitam atau putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri, serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Kelompok masyarakat kedua disebut pendamping adalah mereka yang dikenal sebagai Kanekes luar atau Baduy luar, yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes Dalam, seperti Cikadu, Kadu Ketuk, Kadu Kolot, Gajebo, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Kanekes luar berciri khas menggunakan pakaian ikat kepala berwarna biru gelap atau warna tarum. Kanekes luar merupakan orang yang telah keluar dari adat wilayah Kanekes Dalam. Ada beberapa yang menyebabkan dikeluarkannya warga Kanekes Dalam ke Kanekes luar. Mereka telah melanggar adat istiadat masyarakat Kanekes Dalam, berkeinginan untuk keluar dari Kanekes Dalam, menikah dengan anggota keluarga Kanekes luar,
Menggunakan pakaian adat dengan warna hitam atau biru tua untuk laki-laki yang menandakan bahwa mereka tidak suci. Kadang menggunakan pakaian modern seperti kaos oblong dan celana jeans. Menggunakan peralatan rumah tangga modern seperti kasur, bantal, piring, gelas kaca, dan plastik. Mereka tinggal di luar, Kanekes dalam. Sebagian di antara mereka telah terpengaruh dan berpindah agama menjadi seorang muslim dalam jumlah cukup signifikan. Kepercayaan masyarakat Kanekes yang disebut sebagai ajaran Sunda Wiwitan, ajaran leluhur turun-temurun yang berakar pada penghormatan kepada keruhun atau arwah leluhur dan pemujaan kepada roh kekuatan alam atau animisme. Meskipun sebagian besar aspek ajaran ini adalah asli tradisi turun-temurun, pada pengembangan selanjutnya ajaran leluhur ini juga sedikit dipengaruhi oleh beberapa aspek ajaran Hindu, Buddha, dan kemudian dari ajaran Islam. Bentuk penghormatan kepada roh kekuatan alam diwujudkan melalui sikap menjaga dan melestarikan alam, yaitu merawat alam sekitar, yaitu gunung, bukit, lembah, hutan, kebun, mata air, sungai, dan segala ekosistem di dalamnya, serta memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada alam. Dengan cara merawat dan menjaga hutan larangan sebagai dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta, inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes. Isi terpenting dari pikukuh atau kepatuhan Kanekes tersebut adalah konsep tanpa perubahan apapun atau perubahan sedikit mungkin. Lojor henteu benang dipotong, pendek henteu benang disambung. Yang artinya panjang tidak bisa atau tidak boleh dipotong, pendek tidak bisa atau tidak boleh disambung. Tabu tersebut dalam kehidupan sehari-hari diintervensikan secara harafiah. Di bidang pertanian, bentuk pikukuh tersebut adalah dengan tidak mengubah kontur lahan bagi ladang, sehingga cara berladangnya sangat sederhana, tidak mengolah lahan dengan bajak, tidak membuat terasering, hanya menanam dengan tugal, yaitu sepotong bambu yang diruncingkan. Pada pembangunan rumah juga, kontur permukaan tanah dibiarkan apa adanya, sehingga tanah penyangga rumah Kanekes seringkali tidak sama panjang. Perkataan dan tindakan mereka jujur, polos, tanpa basa-basi, bahkan dalam berdagang mereka tidak melakukan tawar-menawar. Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah Arca Domas, yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Kanekes mengunjungi lokasi tersebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan kelima, yang pada tahun 2003 bertepatan dengan bulan Juli. Hanya Puun atau ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpisah saja yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut. Di komplek Arca Domas tersebut terdapat batu lumpang yang menyimpan air hujan. Kemudian pada saat pemujaan ditemukan batu lumpang tersebut ada dalam keadaan penuh air yang jernih. Maka bagi masyarakat Kanekes itu merupakan pertanda bahwa hujan pada tahun tersebut akan banyak turun dan panen akan berhasil baik. Sebaliknya, apabila batu lumpang kering atau berair keruh, maka merupakan pertanda kegagalan panen. Bagi sebagian kalangan, berkaitan dengan keteguhan masyarakatnya, kepercayaan yang dianut masyarakat adat Kanekes ini mencerminkan kepercayaan keagamaan masyarakat Sunda secara umum sebelum masuknya Islam. Masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai Jaro Pamerentah yang ada di bawah camat, sedangkan secara tunduk pada pemimpinan adat Kanekes yang tertinggi yaitu Puun yang ada di kampung Tangtu. Jabatan tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan Puun tidak ditentukan, hanya didasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut.
Untuk mata pencaharian, sebagaimana yang telah terjadi selama ratusan tahun, maka mata pencaharian utama masyarakat Kanekes adalah bertani, padi, huma. Selain itu, mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan seperti durian dan asam keranji serta madu hutan. Untuk interaksi dengan masyarakat luar, masyarakat Kanekes yang sampai sekarang ini ketat mengikuti adat istiadat bukan merupakan masyarakat terasing, terpencil, ataupun masyarakat yang terisolasi dari perkembangan dunia luar. Uang rupiah biasa. Orang Kanekes menjual hasil buah-buahan, madu, dan gula kawung atau aren melalui para tengkulak. Mereka juga membeli kebutuhan hidup yang tidak diproduksi sendiri di pasar. Pasar bagi orang Kanekes terletak di luar wilayah Kanekes seperti Pasar Kroya, Cibengkung, dan Ciboleger. Pada saat ini, orang luar yang mengunjungi wilayah Kanekes semakin meningkat sampai dengan ratusan orang per kali kunjungan. Biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa, dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Mereka menerima para pengunjung tersebut bahkan untuk menginap satu malam dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat istiadat yang berlaku di sana. Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di wilayah Kanekes dalam, tidak menggunakan sabun, sampo, atau sikat gigi dengan pasta gigi di sungai, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Pada saat pekerjaan di ladang tidak terlalu banyak, orang Kanekes juga senang berkelana ke kota besar, seperti wilayah mereka dengan syarat harus berjalan kaki. Pada umumnya, mereka pergi dalam rombongan kecil yang terdiri dari 3-5 orang, berkunjung ke rumah kenalan yang pernah datang ke Kanekes sambil menjual madu dan hasil kerajinan tangan. Dalam kunjungan tersebut, biasanya mereka mendapatkan tambahan uang untuk mencukupi kebutuhan hidup.